Oke, balik lagi. Nah, tadi sampai mana ya kayaknya eh, engagement. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ada beberapa cara gimana caranya kalian bisa ningkatin engagement. Nah, ini sebenarnya artikel kayak gini tuh banyak banget dan bisa kalian dapetin di internet jujur aja semacam bisa kalian pelajari di internet juga semacam itu karena sebenarnya ya namanya ini kan ilmu modern ya jadi ilmu modern seperti itu bisa kalian dapetin di internet juga semacam itu jadi mungkin apa yang saya sampaikan di sini juga nantinya bisa kalian tambahkan dengan beberapa hal yang mungkin kayaknya ini lebih dari ini caranya seperti itu. Walaupun ini ada 11 cara yang kira-kira kalian bisa dapetin, bisa lakukan ketika kalian punya Instagram dan kalian bisa lakukan ini untuk meningkatkan follower, meningkatkan engagement seperti itu atau meningkatkan transaksi penjualan untuk produk kalian sendiri. Kan kalian di Creative Planner tentunya apa namanya ini nanti ada hubungannya dengan produk yang kalian mau jual seperti itu nantinya ketika kalian skripsi pun jadi kemarin ada yang skripsi ke saya dan tetap produknya apa terus habis itu dia juga nantinya akan bahas apa namanya itu untuk skripsinya sekedar saya kasih tahu aja bahwa di skripsi kalian itu nantinya bukan hanya sekedar kayak perancangan media komunikasi visual untuk produk A semacam itu bukan sebenarnya maksud saya adalah bukan masalah media promosinya apa doang judulnya semacam itu atau deskripsi kalian nggak di deskripsi kalian bukan itu semacam itu jadi yang ada di deskripsi kalian ketika kalian masuk Creative Planner itu adalah ya di situ adalah kalian harus memang bukan seolah-olah ya menjelaskan bahwa itu produk kalian. Jadi di situ nanti akan dibahas produk kalian itu memang produknya apa, kenapa dia harus ada produk itu. Nah setelah itu baru dibahas kenapa kalian pakai media pemasaran A, media pemasaran B untuk produk kalian itu. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang datang ke saya, terus di situ cuma sekedar kayak bilang bahwa ada sebuah produk bernama X. Nah semacam itu saya di sini skripsinya adalah membuat sebuah media promosi untuk produk X. Nah, itu salah sekali. Jadi bukan seperti itu ketika kalian apa namanya mengajukan skripsi tentang Creative Planner seperti itu. Karena memang Creative Planner kan baru ya. Jadi kalian skripsinya memang nantinya bukan merancang media promosi untuk produk kalian itu bukan. Tapi ya skripsinya itu adalah pertama adalah jelasin produk kalian itu seperti apa, jadi ada dua ya. Jadi pertama adalah jelasin produk kalian itu seperti apa, kenapa harus ada produk itu. Intinya adalah mirip-mirip seperti bisnis plan kemarin, cuma ya lebih disesuaikan sama format skripsi semacam itu. Jadi produk kalian apa, spesifikasinya seperti apa, kenapa harus ada produk itu, persaingannya seperti apa ya seperti ada di bisnis plan semacam itu. Nah, selanjutnya adalah kalian bahas mengenai media visual yang bisa dibikin dari situ apa. Jadi media visual yang bisa dibikin dari situ mungkin bisa kemasannya, bisa media promosinya, bisa flyer dan sebagainya semacam itu intinya adalah sesuatu yang memang bisa dihasilkan melalui visual. Jadi ada dua hal dan apa namanya yang kalian harus bikin di situ. Pertama produknya, kedua adalah pelengkapnya seperti apa. Dan produknya pun tidak harus satu ya, jadi bisa banyak. Ketika kalian punya skripsi Creative Planner tentunya nanti akan ditanya keberlangsungan atau mungkin apa namanya apa ya keberlanjutan jadi keberlanjutan dari produk itu sendiri seperti apa kalau misalnya produk kalian itu memang produk X sekarang hanya satu apakah nantinya akan berkembang dan sebagainya semacam jadi jangan salah kalau misalnya kalian memang ketika ngambil skripsi itu judulnya di Creative Planner itu hanya sekedar media promosi saja nanti akan ditanyakan seberapa bagusnya sebenarnya produk ini sampai kamu bikinin media promosi. Nah, apa bedanya sama yang visualizer? Kalau misalnya kalian di jalan visualizer kan kalian bisa tuh ngambil skripsi tentang membuatkan media promosi untuk produk X cafe X, produk X, baju X, nah semacam itu. Nah, apa bedanya sama mereka? Nah, kalau kalian masuk Creative Planner sebenarnya PR-nya lebih banyak lagi karena kalian udah nyiptain produknya, kalian juga bikin media promosinya dan media-media pendukung lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya ya yang harus dipahami dari Creative Planner itu. Memang tantangannya lebih banyak, tapi uh, ya asal kalian memang ngelakuin itu maksudku adalah bukan ngelakuin itu sebenarnya harus mengeksekusi bener-bener bikin usaha itu ya kalau bisa iya tapi kalaupun tidak bisa kalian bisa lah kayak memanipulasi ataupun mungkin mengkondisikan bahwa produk itu memang benar-benar diproduksi dan memang dijual entah itu laku atau enggak semacam itu
Nah, kemarin ada yang bikin kayak usaha food truck, nah semacam itu. Nah, usaha food truck di mobil, nah semacam itu tentunya skripsinya bukan membahas tentang media promosi food trucknya saja, tapi kamu jelasin bahwa apa yang makanan yang ada di situ, kenapa harus makanan itu, terus food trucknya itu bentuknya seperti apa, apakah dia bakal nongkrong di mana aja, nah semacam itu, terus kemasannya seperti apa, menunya seperti apa, flyer menunya seperti apa, apa namanya, yang beli siapa aja, semuanya dibahas. Baru mereka kamu bahas masalah media pemasarannya, flyernya, iklannya, iklan cetaknya kah, iklan film TVC-nya dan sebagainya semacam itu. Jadi banyak sekali PR-nya sebenarnya, tapi ya itu kalian bisa kok. Kalau misalnya di UM masih sedikit kan apa namanya yang creative planner seperti itu, karena memang jurusan ini juga tidak lama. Maksudku adalah belum lama. Nah, kalian bisa lihatlah skripsi anak di cafe yang creative planner di Petra atau mungkin di BINUS semacam itu udah banyak, atau di UMN, nah semacam. Jadi kampus-kampus yang sebenarnya asalnya dari swasta. Jadi kalau misalnya kalian lihat di swasta itu mereka memang entrepreneur university. Jadi apa namanya, mereka lebih dulu sebenarnya untuk membuat jurusan-jurusan yang terkait dengan wirausaha. Sedangkan kita memang sedikit bisa dibilang follower. Kita UB semacam itu nantinya akan menjadi entrepreneur university cepat atau terlambat, tapi sebenarnya memulai adalah kampus-kampus swasta itu sendiri. Oke, balik ke sini lagi. Yang pertama adalah ketika kalian ingin meningkatkan engagement apa namanya Instagram kalian, pertama adalah create savable content for your feed. Savable di sini adalah tanda kutip ya. Jadi savable itu adalah aman, bukan savage ya. Jadi savable itu aman. Jadi aman di sini tuh adalah konten yang apa ya? Aman di sini tuh sebenarnya bukan aman. Maksudku adalah bukan normal sebenarnya, tapi intinya adalah konten yang memang bisa menarik perhatian. Jadi apa namanya? Konten yang memang uh, bisa di save sama orang, mungkin bisa di like sama orang dan punya kemungkinan untuk itu semua. Jadi apa namanya, cari konten-konten yang memang bikin orang itu perhatian sama konten itu sendiri. Jadi jangan cari konten yang biasa saja. Jadi tanda petik di situ, savage di situ adalah cari apa, bikin konten yang memang menarik seperti itu. Jadi savage di sini jangan diartikan sesuai artinya aman seperti itu, tidak, tapi memang dia kamu harus bikin kontenmu itu sedikit berbeda. Jadi tidak sama seperti konten-konten yang lainnya. Misalnya konten ini bisa disimpan untuk di kemudian hari mereka bisa melihat lagi. Kan kalian sering tuh kalau misalnya ada konten menarik di Instagram kalian save. Siapa tahu di suatu saat nanti kalian punya ide. Misalnya kalau saya sering banget nge-save kayak bentuk-bentuk dapur atau bentuk-bentuk pagar rumah misalnya semacam itu, karena saya suka utak-utik rumah atau suka ngecat rumah. Saya nge-save warna-warna lucu misalnya semacam itu untuk ngecat rumah, entah itu berhasil atau enggak di sini, nah semacam. Tapi saya save karena suatu hari nanti saya insya Allah bakal butuh itu, nah semacam itu. Jadi apa namanya, atau mungkin tips-tips merawat tanaman, atau mungkin tips-tips apa namanya untuk lebih produktif di era apa misalnya semacam itu, di era pandemi atau seperti apa kira-kira yang memang relate banget sama kehidupan orang-orang. Nah itu kalian harus cari kira-kira apa namanya konten-konten yang memang dibutuhkan sama orang-orang. Nah itu bisa kalian save, mungkin yang lucu atau yang apa namanya, intinya adalah kalian harus jadi orang. Kalau misalnya kalian pengen ngeorangin orang, maksud saya adalah ketika kalian mau di engage sama orang, mau ningkatin engagement dari orang satu ke kalian sendiri, ya kalian tuh di Instagram itu nggak anggap itu sebagai mesin doang. Kalian tuh sebagai persona atau person ya, jadi orang di Instagram itu sendiri. Jadi walaupun mungkin kalian tidak punya karakter atau kalian tidak punya apa namanya, apa ya karakter itu, tidak kalau di Indomaret kan ada lebah semacam itu, ada lebah, ada tawon, ada semut kalau di Alfamart semacam itu. Jadi maskot ya, walaupun di kalian mungkin produknya tidak punya maskot, tapi kalian di situ sebagai persona. Nah jadi person, jadi ya berlakulah di situ, merek kalian itu adalah orang, nah semacam itu. Kalau ketika orang tentunya dia punya perasaan, tentunya dia punya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang perlu di share sama orang. Nah itu kalian harus lihat di situ. Makanya mungkin ada permasalahan orang yang juga akhirnya jadi permasalahan kalian sendiri. Nah nantinya akan kalian bisa taruh di Instagram itu sendiri, bisa biar nantinya bisa relate sama orang. Misalnya kayak postingan ini ya, 6 ways you can make a difference on Latina equal payday misalnya semacam. Ada 6 apa namanya cara, dan di sini kalian mungkin orang-orang akan
menganggap ini biasa, tapi mungkin ada orang-orang yang akan nge-save ini untuk kemudian suatu hari dia bisa praktekin, nah semacam itu. Atau mungkin di sini, nah dia ada local wanderer ini, dia ngeposting tentang apa namanya, we took an epic 13 hours road trip to the stunning Milford Sound. Nah di sini dia bilang bahwa apa namanya, ada apa aja di sana. Nah, ada Lake Teanu, Eglinton Valley dan lain-lain semacam itu. Nah, di situ juga bilang kayak see more of this beautiful spot in our stories and thanks to God we travel for helping us find the best route for us. Nah, semacam itu. Otomatis ketika kita memang traveler dan suatu saat ini adalah salah satu wishlist kita ke sana, kita akan nge-save foto ini agar ketika nanti kita akan ke sana kita bisa lihat apa aja tempat-tempat yang memang harus kita kunjungin di sana, semacam itu. Jadi di sini si local wonder ini pinter banget, dia bikin caption juga, jadi dan juga bikin fotonya juga. Jadi apa namanya, di sini dia paham banget bahwa seorang traveler yang mungkin punya apa namanya keinginan untuk traveling ke beberapa mancanegara semacam itu, dia pastinya akan nge-save ini atau mungkin bahkan nge-share ini ke orang lain untuk orang-orang yang punya visi yang sama, semacam itu. Jadi nggak sekedar kayak ini postingan diposting udah gitu aja, tapi dia akan berlanjut, mungkin bisa besok, suatu saat, tahun setahun lagi dan semacam itu akan berulang, nah semacam itu. Jadi bisa kalian contoh seperti ini, misalnya kayak kalian jual apa namanya fashion item misalnya, semacam itu. Nah mungkin bagaimana cara untuk mix and match celana dengan apa misalnya topi biar kelihatan lebih apa ke kampus, atau bagaimana pilihan outfit celana jeans untuk ke kampus, kantor dan lain-lain semacam itu. Mungkin orang mungkin kalian menganggap itu sepele ya, tapi ada banyak orang juga yang tidak paham atau mungkin kayak bingung dia mau mix and match bajunya seperti apa. Kalau misalnya jeans mau digunakan kampus biar lebih formal seperti apa misalnya, seperti itu. Jadi jangan anggap hal sepele itu sendiri sepele. Kadang bagi orang itu hal sepele itu jadi sesuatu yang apa namanya matters, jadi sesuatu yang berkenan, sesuatu yang kayak itu berguna banget, makanya mereka akan save. Nah, bahkan mereka akan share semacam itu. Di sini kalian juga bisa lihat bahwa di situ dia menulis caption see more of this beautiful spot in our stories. Jadi see more of this beautiful spot in our stories. Jadi kalian bisa lihat spot-spot beautiful yang lain di story. Jadi setelah dari sini dia local wonder ini mengarahkan kalian untuk lihat storynya juga. Jadi setelah kalian nge-like atau nge-save si postingan ini pun kalian masih diarahkan untuk melihat si storynya dia. Jadi ketika apa namanya kalian bisa lihat ketika kalian berhenti untuk baca ini, terus ketika kalian apa namanya ngelihat fotonya ini habis itu ke storynya, tentunya ini Instagram algoritmanya akan menilai bahwa kalian itu tertarik sama akun ini. Nantinya akan muncul lagi besoknya di explorer semacam itu. Jadi semakin sering kalian berdiam di suatu akun dan kayak pindah-pindah dari story, dari ini story A, story B, story C dari akun itu sendiri, tentunya itu bisa dinilai sebagai salah satu ketertarikan di situ, sehingga Instagram nanti algoritmanya akan ngulangin itu di besok-besok harinya, semacam itu. Ya, contoh gampangnya adalah kalau di Shopee atau di apapun, ketika kalian search sepatu hak tinggi misalnya semacam malam ini, walaupun besok-besok kalian tuh tidak akan pengen lagi semacam itu, misalnya malam ini saya udah beli sepatu high heel, besoknya mungkin akan muncul di iklan-iklannya, saya akan misalnya di Facebook dimanapun nawarin sepatu high heel semacam, padahal saya udah beli misalnya semacam itu. Jadi itu contohnya kalau di e-commerce. Tapi kalau di Instagram ya seperti tadi ya, jadi semakin sering kalian lihat akun itu maka dia akan semakin muncul. Nah 500 orang akun Instagram menggunakan pakai Instagram Stories everyday. Jadi tentunya ini sangat menguntungkan sekali. Jadi kalau misalnya kalian memang sampai sekarang tuh masih punya follower yang sedikit, jangan putus asa. Kenapa? Karena ya mungkin suatu saat ada suatu saat dimana akunmu itu bakal di repost sama orang, atau mungkin tiba-tiba likes-nya banyak, tiba-tiba yang nge-save banyak semacam itu. Itu tentunya adalah mungkin ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah hashtag, nanti kita akan jelaskan di bagian akhir, nah semacam itu. Nah
Oke, jadi karena ini Instagram terus berinovasi untuk finding new ways for brand to engage with their follower. Jadi mereka terus menerus dari dulu sampai sekarang tentunya Instagramnya punya format yang berbeda. Dulu nggak ada filter, sekarang ada filter, Snapchat dan sebagainya semacam itu makin ditinggalkan. Jadi mereka itu semakin mengadaptasi banyak platform untuk dimasukkan semuanya ke Instagram. Dulu nggak ada yang namanya video lebih dari 1 menit, IGTV nggak ada, sekarang pun ada semacam itu. Jadi tetap